Hari ini kita akan belajar ya tentang apa? Adab anak terhadap orang tua. Ibu mau tanya ya. Semua yang masih menulis diberhentikan dulu. Berhenti dulu. Ya, berhenti dulu ya. Fokus ya. Ayo perhatikan ya. Ibu mau tanya. Kalian sebagai anak atau orang tua? Ya, sampai kapanpun ya, kalian tetap menjadi anaknya orang tua kalian ya. Nah, meskipun nanti kalian sudah punya anak, nah kalian masih anak apa bukan? Masih kan? Enggak dibilang kamu bukan anak mama lagi, bukan ya? Nah, kamu tetap masih anak mama dan papa sampai kapanpun ya. Ya, Kak, dengerin dulu. Kak, tahu dulu. Tahu dulu. Taruh dulu pensilnya ya. Nah, adab anak terhadap orang tua itu ada berapa? 8. Sebenarnya ada banyak ya. Tapi Ibu akan menjelaskan 8 ya. Ya, didengarkan. Yang pertama adalah mendengarkan kata-kata orang Tua. Kalau misalnya ya, orang tua lagi ngomong ya. Ini Ibu orang tua bukan? Ya. Nah, Ibu adalah orang tua kalian di sekolah di TPA ini ya. Kalau di rumah orang tua kalian adalah mama dan papa kalian ya. Jadi kalau Ibu ngomong kalian harus mendengarkan ya. Ayo yang masih menulis. Nah, berarti nggak dengerin kata-kata orang tua ya. Nah, yang pertama mendengarkan kata-kata orang tua ya. Terlebih kalau orang tua kalian sedang memberi nasihat kepada kalian. Nasihat itu apa? Memberikan apa? Memberikan arahan yang baik ya. Memberikan arahan yang baik kepada kalian. Nah, kalian wajib dengar enggak? Ya, wajib didengarkan ya. Karena nasihat orang tua itu sangat penting bagi kita. Jadi kalau misalnya orang tua sedang memberikan nasihat, sedang ngomong sama kalian, kalian harus mendengarkan, ya, harus didengarin, ya. Kalau misalnya kalian mau tanya, ya, kalian mau memotong pembicaraannya, nah kalian harus izin dulu, misalnya, maaf ma, maaf pak, jadi harus pakai kata ma. Misalnya mamanya lagi ngasih tahu, Aksa, kamu tuh nggak boleh nakal ya di sekolah. Apa sih mah? Nah, nggak boleh tuh kayak gitu, ya. Kalau kalian mau memberikan penjelasan, Aksa bilang, maaf mah, aku di sekolah nggak nakal kok. Nah, karena teman aku jahil aja. Nah, kalian jelasin apa dengan gitu ya, paham? Nah, jadi kalau orang tua ngomong tidak boleh memotong pembicaraan. Yang kedua, berdiri ketika mereka berdiri. Ya, dengarkan. Berdiri ketika mereka berdiri. Nah, ini adalah adab atau sopan santun anak kepada orang tua. Kalau misalnya orang tua kalian lagi berdiri ya. Nah, kalian kalau diajak ngomong berdiri berarti kalian juga ikut berdiri. Kalian harus menghormati orang tua kalian. Kalau misalnya ada orang tua duduk di bawah nih, misalnya ibu duduk di bawah. Ini ya. Nah, kemudian kalian duduk di kursi sini, itu sopan nggak? Enggak, harus turun. Seharusnya bagaimana? Nah, seharusnya kalian ikut turun duduk bersama orang tua di bawah. Ya, jadi harus sama-sama merendah ya. Jadi kalau misalnya orang tuanya sedang berdiri, kalian juga ikut berdiri. Kalau orang tuanya sedang duduk, kalian juga harus ikut duduk ya. Termasuk kalau misalnya orang tua sedang makan ya. Kalau misalnya orang tua sedang makan ya, kalian tidak boleh ngambil lauknya duluan ya. Jadi persilahkan orang tua kalian dulu yang makan. Ayo pak, ma, makan duluan gitu. Nah, kalau mama papa kalian udah ngambil, nah baru kalian ngambil. Itu adabnya, itu sopan santunnya, paham? Jadi jangan menyisakan orang tua. Jadi jangan sampai orang tua makan sisa kalian. Gitu ya. Yang ketiga apa? Mematuhi perintahnya. Nah,
perintah. Ya. Jadi tidak boleh membangkang. Siapa kalau misalnya kalau disuruh Aka ngaji, nggak mau, males. Itu namanya patuh apa enggak? Patuh apa membangkang? Yang bagus gimana jawabannya? Aka ngaji sana. Iya bu, iya ma, gitu ya. Oke? Nah, gitu ya. Kenapa kita harus mematuhi perintahnya? Kenapa? Karena orang tua itu yang melahirkan kita. Cakep. Karena orang tua yang sudah melahirkan kita, ya. Pares, sudah susah payah membesarkan kita. Ya, kita bisa sampai segede ini nih. Kalian bisa sampai segede ini siapa? Jasa siapa? Jasa orang tua. Jasa ibu dan bapak kalian. Papa nyari nafkah, nyari duit kemana-mana muter buat hidupin kalian, buat ngasih makan kalian. Mama di rumah jagain kalian. Kalau kalian kenapa-napa, mama yang disalahin. Ya, iya kan? Iya. Berarti mama sama papa sayang nggak sama kalian? Sayang. Berarti balasan kalian harus apa? Harus sayang juga, harus nurut sama Perintahnya. Kemudian yang keempat, dengerin, ini penting nih ya. Memenuhi panggilan mereka. Kalau misalnya dipanggil Nael, terus Nael kemana nih? Gak ada nih. Nael, terus Nael panggil lagi Nael. Ternyata lagi main game. Tapi dengar, tapi diem aja. Dosa nggak? Dosa. Nah, yang bagus gimana? Kalau dipanggil Nael. Jalan. Kalau lebih bagus, kalau orang Jawa bilangnya dalem mah, gitu ya. Kalau enggak iya mah, gitu ya. Jangan Nael, salah. Nael apa sih? Gitu. Dosa enggak? Dosa ya, dosa ya. Nggak boleh ya. Nael apa sih? Gitu. Mama nih ganggu aja deh, gitu ya. Nggak boleh ya. Nah, sampai kalau misalnya kalian lagi sholat pun ya dipanggil sama mama atau papa kalian, kalau itu lagi penting banget, kalian boleh membatalkan sholatnya. Misalnya lagi Allahu Akbar, terus dipanggil mamanya, Nel, gitu. Wah lagi sholat nih gimana ya? Nah boleh kalian batalin, iya mah, gitu. Ada apa mah? Gitu misalnya datang dulu, kemudian baru kembali lagi untuk sholat lagi. Kalau misalnya sedang sholat pun, misalnya Allahu Akbar, manggil Nael, kalian langsung keraskan suara Allahu Akbar, gitu. Jadi mama kalian bilang, oh Nael lagi sholat, gitu. Jadi mamanya nggak manggil lagi, ya. Jadi nanti kalau udah selesai sholat, baru kalian datang ke mama. Paham? Paham ya. Jadi penting sekali memenuhi panggilan orang tua. Kemudian yang kelima, merendah kepada mereka dengan penuh sayang dan tidak menyusahkan mereka. Maksudnya gimana? Nah, jadi gini, merendah itu kayak yang tadi tuh. Kalau misalnya kalian sedang duduk, ya, mamanya sedang duduk di bawah, kalian harus duduk di bawah. Kemudian ngomongnya tidak boleh tinggi sama orang tua. Ya, misalnya kamu tuh mamanya lagi marah nih, mamanya lagi marah. Kamu tuh ya, kalau dibilangin suruh belajar, nggak mau belajar, gitu ya. Terus kata kalian gini, mama nih nyuruh aku belajar mulu, gitu. Dosa nggak? Dosa. Itu nadanya lebih tinggi dari mamanya, lebih tinggi dari orang tuanya. Siapa yang suka kayak gitu? Ada nggak di sini coba? Ibu pengen tahu. Coba angkat tangan. Ada nggak? Nggak ada ya. Jadi semuanya yang di sini anak yang baik, ya. Jadi nggak boleh ya meninggikan suara. Jadi harus merendah kepada orang tua. Kalau misalnya dipanggil juga gitu, Nael, iya mah, langsung datang ya, langsung datang, ya, ketemuin mereka, ya. Kemudian tidak menyusahkan mereka. Maksudnya gimana? Tidak nyusahin mereka, jangan nyusahin mereka. Jadi anak itu, ya coba gimana Ilham? Tidak menyusahkan mereka maksudnya gimana? Misalnya kalau bapak kan mencari makan, nggak dikasih makanan terus dibuang. Itu
sakit nggak hati orang tua? Sakit. Kalau misal kata si Ilham gini, kalau misalnya papanya sudah cari nafkah, cari uang, terus dibeliin makanan, tapi makanan itu misalnya nggak enak atau kita nggak suka, terus kita buang, itu perasaan orang tua gimana? Sakit ya, sakit sekali ya, hatinya terluka, ya itu nggak boleh ya, itu. Jadi kalian ya, jadi anak itu harus mengerti ya, harus mengerti keadaan orang tuanya. Ya, misalnya, dengerin ini penting, jangan nulis, ya. Ya, jangan nulis dulu. Ya, kalau misalnya kalian diajak ke mall, ya, sering ya diajak ke mall? Sering ya? Sering ya. Sebelum corona diajak ke mall ya. Ya, atau misalnya pergi ke pasar. Ya. Nah, diajak. Terus di pasar kalian lihat, di mall kalian lihat ada banyak Mainan. Nah, ada banyak mainan, ada banyak baju ya. Terus kalian tiba-tiba pengen, Mama aku pengen mobil-mobilannya itu deh, gitu. Ya, terus kalian nangis merengek. Mama aku pokoknya mau itu, kalau nggak mau dibeliin aku mau di sini, aku mau nangis di sini. Nah, itu nggak bagus. Ya, itu namanya menyusahkan orang tua. Jadi anak ya malu-maluin. Jadi kalau jadi anak harus mengerti keadaan orang tua. Misalnya, oh iya, mama aku nih lagi nggak punya uang, ya. Misalnya lagi nggak punya uang, kemarin habis misalnya bayaran SPP, uangnya sudah habis. Berarti nanti kalau misalnya aku lihat mainan nggak boleh nangis. Nanti kalau misalnya mama udah punya uang juga aku dibeliin gitu ya. Jadi nggak boleh terus menuntut ya, aku harus beliin ini, aku harus beliin itu, gitu. Nggak boleh, ya, gitu ya. Nah, kayak ibu nih, misal ibu ngajarin anak ibu, kalau misalnya ibu ajak ke mall atau pergi jalan-jalan, ibu bilangin, nanti di sana nggak boleh minta sesuatu yang misalnya mama nggak ini ya, nggak bisa beliin ya. Nah, udah ibu bilangin kayak gitu. Jadi si anak ngerti, paham ya. Kalian pun kalau dibilangin orang tua harus didengar ya. Jadi jangan ujuk-ujuk langsung minta ini, minta itu gitu. Harus lihat kondisi orang tuanya ya. Nanti suatu saat, nanti suatu saat kalau misalnya mamanya punya uang atau papanya punya uang, kalian pasti dibeliin ya. Gitu ya. Oke? Terus kemudian tidak mudah merasa capek dalam berbuat baik kepada mereka. Kalian harus selalu berbuat baik. Contohnya berbuat baik kepada orang tua apa? Nurut. Terus apa lagi? Mematuhi orang tua. Hah? Mematuhi orang tua. Ya, nurut, patuh. Terus apa? Menghormati orang tua. Menghormati orang tua. Terus? Ya. Memenuhi panggilan mereka. Ya, memenuhi panggilan mereka. Jadi jangan sampai kalian merasa lelah atau misalnya capek aku disuruh-suruh mulu nih sama mama gitu. Pernah nggak kalian kayak gitu? Pernah nggak? Siapa? Nah, itu kalian nanti harus cepat-cepat minta maaf sama mama ya. Mama maafin aku ya, kemarin aku bilang kayak gini gitu ya. Bilang kayak gitu ya. Ya. Jadi tidak boleh merasa capek. Coba ibu tanya sekarang ya kepada kalian. Orang tua kalian pernah bilang capek nggak ngurusin kalian? Nggak, bilang gini. Ilham, mama capek deh ngurusin kamu deh. Pernah gitu nggak? Pernah nggak? Nah, mereka tuh ngurusin kalian semua nih dengan penuh kasih sayang tanpa rasa capek ya. Kalau misalnya udah capek, kalian udah dibiarin, nggak bakal dikasih makan, nggak bakal dikasih uang jajan, nggak bakal disekolahin ya. Kalau sampai sekarang kalian masih dibiayain semuanya, berarti orang tua kalian hebat. Orang tua kalian tidak merasa capek. Orang tua kalian sayang kepada kalian. Nah, sekarang kalian balas budi kepada orang tua dengan apa? Sayang kepada orang tua. Ya. Kemudian tidak memandang mereka dengan rasa curiga dan tidak membangkang perintah mereka. Tuh, tidak boleh membangkang lagi kan? Nah, kalau misalnya kalian ada sesuatu yang pengen ditanyakan ya kepada orang tuanya, nah kalian tanya dengan baik-baik. Misalnya, maaf ma, ini kenapa kok nggak boleh dilakuin? Ya, kadang kan orang tua bilang gitu ya,
jangan itu jangan, nggak boleh gitu ya, gitu kan? Itu nggak boleh, jangan dideketin misalnya kalian sedang di permainan, misalnya arena permainan, terus kalian lagi mau main apa gitu ya, nggak boleh sini, jangan ke situ. Nah kalau misalnya kayak gitu, kenapa sih mah kok nggak boleh gitu? Nah kalian bilangnya yang baik-baik, maaf mah kenapa nggak boleh ke situ? Nah nanti mama kalian memberikan alasan ya, jadi nggak boleh curiga. Terus yang terakhir, nah ini penting nih, penting banget nih ya, dengarkan. Tidak malu ya, ini malu ya. Tidak malu ya. Nah, tidak malu mengakui bahwa mereka orang tua kita ya. Pernah lihat di TV-TV nggak kalau misalnya ada anak yang malu sama orang tuanya? Ya, pernah ya. Nah, itu nggak boleh dicontoh. Itu akhlak yang sangat buruk dan Allah nggak suka. Ya, siapa yang malu sama orang tuanya, Allah akan masukkan dia ke dalam neraka jahanam. Ya, jadi nggak boleh malu. Kita harus tetap bangga sama orang tua kita. Ya, orang tua kita sudah hebat sekali, sudah merawat kita, ya, mengandung kita, ya, nafkahin kita, ya, membimbing kita, menjadikan kita anak yang pintar, anak yang soleh, ya. Nah, orang tua kalian masukin kalian di TPA ini, sayang nggak? Sayang. Biar apa kalian dimasukin ke TPA ini? Biar pintar, biar bisa ngaji, biar soleh. Iya benar. Makanya jangan sampai malu mengakui orang tua kita sebagai orang tua kita, ya. Oke? Paham? Ada yang mau ditanyain? Ada. Oke, silakan ditulis ya.